Selama ini, upaya memperjuangkan keadilan lingkungan umumnya lazim lewat jalur non-litigasi. Sedangkan upaya lewat jalur litigasi atau pengadilan jarang dipilih karena kadung dianggap melemahkan posisi tawar oposisi. Padahal, jalur litigasi bisa dimanfaatkan dan tetap punya peluang kemenangan. Epistema Institute yang fokusnya adalah mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan lokal terhadap tanah dan sumber daya alam, saat ini sedang berupaya menyusun strategi litigasi dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidupnya. Upaya ini sedang berjalan dengan menggabungkan tinjauan pustaka dan konsultasi pada praktisi hukum, komunitas adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil. Dalam melempar gagasan soal berstrategi lewat jalur litigasi, kita memerlukan sebuah wadah. Fungsinya membangun pengetahuan bersama tanpa ada diskriminasi dan ketimpangan. Maka, dibuatlah serangkaian diskusi bertajuk Lingkar Belajar Advokasi Hukum. Untuk menjadikan lingkar belajar ini sebagai wahana belajar kita semua. Bukan sekedar belajar, tapi ujungnya ini menjadi suatu strategi yang bisa kita tawarkan kepada teman-teman NGO, aktivis advokasi, atau pihak-pihak lain yang setuju dengan pendekatan yang kita siapkan. Nah, lingkar belajar ini kita namakan lingkar belajar advokasi hukum. Lingkar belajar advokasi hukum. Saya buat akronimnya, namanya LEBAH. Diskusi ini melibatkan antara lain komunitas advokat, hakim, pengacara profesional, akademisi hukum, jurnalis berita hukum, dan lain-lain. Sebagai orang yang pernah kuliah di Fakultas Hukum itu, saya juga sejujurnya nggak begitu yakin dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat ya. Ada perasaan-perasaan itu dari pikiran saya. Makanya tadi sudah disinggung Bang Asep bahwa banyak loh dari teman-teman kita yang tidak percaya dengan jalur hukum untuk menegakkan atau mengambil hak kita gitu kan. Itu nggak bisa ditolak. Kondisi seperti itu banyak dari teman-teman kita di NGO sampai sekarang. Itu sebagai lawyer tergugat, saya datang ke sidang, saya minta surat kuasa dari klien, cukup kuasa bagi saya untuk menyuruh penggugat cabut gugatan. Sebenarnya kita ini yang dituju, tapi mereka salah tulis nama kita. Jadi saya juga nggak mau menerima kuasa untuk semua perkara ini saya hadiri. Tetapi saya hanya mau datang bilang ke hakim bahwa yang digugat itu sebenarnya saya, tapi salah tulis nama. Nah, cuman buat saya sebagai lawyer perdata ini poin gitu. Kita tempur nanti tempur. Bahwa minyak kita tumpah ya tumpah, kita nggak pada sangkal itu, ada tumpahan minyak kok. Tetapi apakah kita mau sidang dengan nama yang bukan nama kita juga nggak mau, dan cara memungkinkan kita untuk counter itu. Akhirnya proses berjalan beberapa bulan, mereka cabut gugatan. Senjatanya advokat yang profesional itu ketika menjadi pihak T itu sangat leluasa sekali, hanya mencari aspek yang abu-abu aja itu bisa merontokkan gugatan dari para pelaku advokasi, misalnya teman-teman yang mendampingi masyarakat selama ini. Jadi bagaimanapun tetap kita harus menghitung the man behind the gun-nya itu ya. Artinya person atau aktor di balik hukum itu siapa, itu yang harus kita warnai keyakinannya. Bagaimanapun kita melakukan advokasi dengan teori, dengan keilmuan, dengan kompetensi yang luar biasa, tapi kalau kita tidak bisa mewarnai keyakinan, karena putusan nanti akan dilahirkan berbasiskan keyakinan begitu kan ya. Kalau aspek-aspek legal itu kadang-kadang kurang cukup, pasti didasarkan pada satu keyakinan yang terbentuk dari aspek-aspek hukum yang dimunculkan di dalam peradilan. Tapi ya itu tadilah, nggak ada salahnya kita terus melakukan advokasi, dan litigasi ini adalah suatu pilihan
litigasi ini adalah suatu pilihan ketika memang kita sudah tidak ada pilihan yang lain. Itu teori kasus itu penting sekali ya. Jadi kalau kita ke persidangan nggak tahu teori kasus apa yang mau kita buktikan sama teori kasus apa yang mau kita membantah dengan teori kasusnya jaksa, ya itu jangan pergi ke persidangan. Apalagi belum pernah baca berkas. Oh jangan itu, jangan. Habis-habisin duit, bener deh. Nanti dapat lansam karena habis nih. Minimal baca. Udah baca belum gitu ya? Berkas. Lain kita ada Perma 1, Perja, pedoman kejaksaan. Wong dua instrumen hukum itu mencegah pejuang lingkungan duduk di kursi terdakwa, ini malah dibuktikan dulu. Nah, ini kan kayak kasus perdata jadinya, saling membuktikan. Apa asasnya itu? Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ini cukup menarik dari sisi proses maupun hal-hal yang tadi dianggap sebagai kejanggalan, dan pada akhirnya kejanggalan itu memutuskan, menjadi dasar memutuskan Daniel bersalah di tingkat PN, tapi kemudian diralat atau diubah oleh putusan PT. Dalam tuntutan jaksa, artinya tadi kan di awal saya menyampaikan jaksa penuntut umum itu mendakwa secara alternatif. Nah, dalam tuntutannya jaksa menyatakan bahwa yang terbukti itu adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu menyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Sedangkan untuk pembakaran kawasan hutan sebagaimana dakwaan alternatif pertama, jaksa penuntut umum menyatakan itu tidak terbukti. Lalu dalam tuntutannya jaksa penuntut umum meminta agar terhadap Pak Sorbatua ini pidana penjara 4 tahun dan denda sekitar 1 miliar seperti itu. Jadi pidana penjaranya 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Inilah yang menjadi tuntutan jaksa. Kemudian terkait dengan tuntutan ini, kami dari tim penasihat hukum mengajukan pledoi ataupun nota pembelaan yang ada sistematikanya seperti ini. Namun yang poin-poin yang pentingnya adalah analisa fakta persidangan seperti itu. Ini tentunya kami mulai dari sejarah perjuangan masyarakat adat Opu Umbak Sialagan dalam mempertahankan wilayah adat mereka. Perjuangan untuk hak masyarakat Kumadat ini kita memakai strategi berlapis gitu ya. Strategi berlapisnya itu kalau tidak berhasil lapis 1 ya jangan lupakan lapis yang lain gitu. Karena setidak-tidaknya jadi di undang-undang pokok agraria, di konstitusi, pokoknya di undang-undang di jalur hukum agraria itu kita sudah sama-sama tahu dan tidak diragukan lagi bahwa hukum adat, hak masyarakat hukum adat itu diakui, bahkan hukum adat berlaku sebagai hukum positif. Saya selalu mendorong kita untuk pilihan-pilihan seperti itu. Memperjuangkan hak keperdataan kasus per kasus di pengadilan ini adalah selama-lamanya iman gitu. Jadi keberhasilan Pak Asep kemarin itu di kasus Hanafi dan keberhasilan Sorbatua ini kategori saya itu selama-lamanya iman gitu. Setidak-tidaknya kita coba berjuang karena secara keperdataan tidak ada yang bisa membantah bahwa hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat itu dilindungi oleh hukum secara keperdataan. Saya pikir inilah yang disebut dengan hak keperdataan itu, Pak Zat. Jadi hak keperdataan itu muncul tidak satu arah, tidak satu jalur. Dan kewajiban keperdataan pun muncul seperti itu. Jadi gara-gara diktum SK PT UN, gara-gara diktum SK pemberian izin yang tadi sebetulnya ranah basiking di hukum administrasi negara, tetapi di situ muncul kewajiban perdata pemegang izin mengganti hak keperdataan masyarakat hukum adat. Saya pikir
sebagai langkah tadi saya katakan kembali ya, selemah-lemahnya iman ya, lemah-lemahnya iman, tapi alhamdulillah perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil. Mudah-mudahan ini menjadi inkrah segera dan membuat semua tata kelola kehutanan menjadi berbenah juga. Selain membentuk lingkaran, agar gagasan litigasi hukum semakin luas, kita perlu berjejaring dengan para praktisi hukum, khususnya advokat muda. Semangat muda yang dibekali dengan pengetahuan mumpuni bakal memperkuat perjuangan keadilan lingkungan. Maka, Epistema Institute turut menyelenggarakan pelatihan hukum bagi para aktivis dan advokat masyarakat di 3 region, yaitu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan advokasi melalui pengadilan. Pelatihan hukum ini bertajuk Pelatihan Hukum untuk Advokat Muda. Sangat belajar banyak hal sekali yang bisa dibilang bahkan di luar kegiatan ini mungkin pengetahuan bahkan sekedar diskusi saja gitu sudah bisa saya mendapatkan banyak sekali hal-hal pengetahuan yang baru dan saya yakin juga ini akan sangat-sangat membantu saya gitu kerja-kerja di level tapak. Cara-cara seperti begini, kegiatan seperti ini penting juga untuk dilakukan mengingat hampir seluruh persoalan sering terjadi di Nusantara ya. Dan saya pikir acara ini penting juga untuk kemudian dilakukan lebih banyak lagi ke depan sehingga melahirkan advokat muda yang kemudian bisa berpihak dan juga memperjuangkan hak atas lingkungan. Kayaknya kalau cuma 4 hari kita kurang deh, karena diskusinya selalu berlanjut dan selalu menemukan hal-hal baru yang balik lagi kita jadi catatan kecil tuh. Ini menjadi bekal yang penting saya kira, karena tidak semua hal-hal yang disampaikan dalam forum ini dapat ditemukan di ruang-ruang pembelajaran yang di tempat lain, termasuk di kampus misalnya. Memberikan banyak pengalaman baru, pengetahuan baru tentu, di mana ini merupakan konsep yang baru juga bagi saya. Kita tidak hanya belajar soal praktek-praktek bagaimana bersidang yang sifatnya normatif, tapi juga kita saling belajar bagaimana untuk memiliki logika hukum ketika menghadapi kasus-kasus hukum. Pelatihan hukum advokat muda kali ini yang dilakukan Epistema itu sangat membantu dan menyemangati semangat muda teman-teman yang emang rata-rata masih usianya muda gitu ya, karena untuk penanganan kasus sumber-sumber agraria lingkungan itu memang membutuhkan energi yang besar, pemikiran yang luas gitu. Harapannya ke depan agar memang ruangan ini tidak berhenti di sini dan memang akan ada ruang diskusi-diskusi lain, karena memang pekerjaan advokasi lingkungan ini adalah pekerjaan yang panjang dan itu membutuhkan banyak orang yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Terima kasih Epistema. Sebagai wujud pengimplementasian strategi litigasi, Epistema Institute berupaya menangani salah satu kasus yang terkait dengan hak-hak masyarakat. Saat ini, Epistema Institute mencoba menangani kasus antara masyarakat dengan perusahaan sawit yang menggunakan skema inti plasma. Kasus ini terjadi di Kampung Mugum, Dusun Sondong, Desa Balai Gemuruh, Sambas, Kalimantan Barat. Hanya kerjasama, walaupun tidak pakai nota, tidak ada pakai tulis menulis, dia hanya secara lisan aja. Jadi kan nggak mungkin kita ingin ke Barcelona tapi nggak mau berkorban gitu. Tapi mereka udah tahu gimana kesepakatannya untuk mereka bisa